Termasuk Fusi Oto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul bukan dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bapak Joko Widodo, insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Gue sempat bingung tuh, kenapa si Egy Sujana sama Damai Harilubis nyamperin Jokowi di Solo beberapa hari yang lalu? Nongol berita ini. Pernyataan dari Bang Refli Harun yang mengungkapkan kalau Egy Sujana ngaku sempat ditawarin sama pihak Jokowi proyek yang nilainya triliunan rupiah. Tapi dengan syarat si Egy Sujananya minta maaf ke Jokowi. Itu beneran gak sih? Tapi ya setahu gue, cara mainnya si Jokowi untuk menaklukkan lawan politiknya ya memang seperti itu. Kalau bukan dengan proyek, ya dengan intimidasi lewat kasus. Jadi kalau ditanya apakah tawaran itu benar atau tidak, ya menurut keyakinan gue bisa jadi tawaran itu benar. Walaupun mereka berdua udah ngebantah tuh soal permintaan maaf itu, cuman siapa sih yang mau percaya sama omongan orang yang udah nyamperin Jokowi? Bentar, masih ada lagi. Kabarnya si Egy sama Damai itu udah dapat SP3. Itu artinya kasus perkaranya udah di-stop. Nah, masa iya nggak minta maaf terus di-stop? Dikira kita semua bego kali ya? Bang Egy, asli ya ijazahnya Pak Jokowi. Bang Egy sudah lihat ya? Saya agak shock nih, tiba-tiba Bang Egy berbalik arah gitu. Wah, Pak Jokowi orang baik, orang hebat ya. Saudara sesama muslim. Padahal sebelumnya Bang Egy di pengadilan teriak-teriak, saudara Jokowi harus dihadirkan ya, saudara Jokowi harus membuktikan ijazahnya. Bang Egy habis ke Solo langsung berbalik arah gitu ya Bang Egy ya. Saya mau nanya sederhana aja Bang Egy sudah lihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli belum Bang Egy? Kalau Bang Egy sudah lihat yang aslinya, minta tolong Pak Jokowi, Bang Egy pinjam ijazahnya, kemudian nunjukin ke rakyat Indonesia, Bang Egy, supaya kita tahu itu asli. Nggak usah lagi ada polemik-polemik ini, ya. Kita capek juga, malas juga tuh nonton urusan ijazah Pak Jokowi terus itu ya. Nah, ini kok ada upaya untuk melakukan pemisahan diri gitu. Oke. Kalau dalam biologi itu ada selnya itu mau membelah gitu loh. Iya kan gitu. Jadi dari klaster besar itu kok ada upaya untuk dan makanya saya tadi mengatakan tidak heran kalau peristiwa tanggal 8 Januari 2026 kemarin itu akhirnya kejadian. Gitu loh, bahwa ternyata ada ya konon meskipun dia mengelak kalau itu permintaan maaf. Tapi kan banyak sekali video-video kemudian banyak yang memuji-muji. Betul, satu memuji. Meskipun itu menurut saya ini juga upaya spin dari dua orang ya, namanya Rahmat dan namanya si siapa Dermizal ya, untuk seolah-olah memang Egy itu sudah menyatakan deket banget dengan Jokowi kan. Jadi kan ada video Egy pakai kopiah putih, tanda tangan buku, kemudian bukunya mau diserahkan kepada Jokowi ya. Dikesankan video itu adalah video yang ada hubungannya dengan peristiwa kemarin. Padahal enggak. Itu kan video itu kan Desember. Awal Desember 2025. Jadi udah beberapa waktu yang lalu. Dan itu udah ada klarifikasinya juga kemarin barusan. Jadi ada sekelompok orang yang melakukan tabayun atau mengklarifikasi ke Egy. Egy bilang itu dibuat di rumah saya kok gitu. Nah, jadi udah mulai sebenarnya ini agak. Tapi itu udah status tersangka nggak tuh? Sudah status tersangka. Yang dia puji itu, video itu. Iya, dia sudah statusnya sudah tersangka. Dia kirim buku ke Jokowi, gitu loh. Terus dia bilang untuk CBM, cerdas, berani dan mandiri atau apa gitu, CBM gitu ya. Jadi dia tulis itu. Dan itu seolah-olah digabungkan dengan peristiwa kemarin. Tapi saya kasih tahu juga, Pak Abra. Dua orang yang kemudian melakukan mengantar betul, dan itu tidak ditolak ya. Kalau yang dua perwira polisi ini kan masih ditolak, enggak ada gitu. Oke, nanti kita buktikan mana yang benar. Tapi kalau dua orang ini, Rahmat dan Darmisal ini, itu kan memang mereka yang ngatar. Dan ini kan sebenarnya orang Jokowi lama. Damai, Anda kembali mengkonfirmasi bahwa bertemu Pak Jokowi, Anda tidak meminta maaf, dan Anda juga tidak membawa dokumen. Anda juga tidak membawa dokumen apapun untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya kan kasus ini bermula dari situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah boleh nggak saya sampaikan Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini.
saya ini Egy menggunakan penolakan, Ya. menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada Ya, bahwa saya nggak dilaporkan. betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat. Sementara saya buka Oke, 3 periode Sekretaris Dewan saat Kehormatan. bertemu dengan Pak Jokowi apa saja yang diperbincangkan? Perbincangan soal ijazah Soal kah? penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 Lumpur menit. maksudnya ya. Bukan tuh Bang Egy penang. Bang Egy Selain itu, merupakan penyakit dia. Selain itu, Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia Oke. bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus Oke, ya, kami berarti paham. ada hubungannya. Ya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Nggak tahu nah, Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Hmm. Kalau mau dikatakan Bang Egy DHL pengen lepas 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara. Bang Egy juga cuma versinya beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya, Iki. Mana nih? Oke. Egy Sujana yang dulu kerasnya seperti singa, bagaikan singa, mengkritik Pak Jokowi sangat berani sekali ya dahulu. Akan tetapi kita semua tahu Egy Sujana akhirnya berbalik arah, bahkan sekarang memuji-muji Pak Jokowi. Dan ternyata sekarang SP3 buat Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sekarang telah terbit ya. Jadi Bang Egy Sujana ini sudah tidak jadi tersangka ya. Status tersangkanya sekarang sudah dibatalkan. Nah, komentar dari netizen ini tentunya membuat kita semuanya juga mengerti ya bagaimana sebenarnya Bang Egy Sujana dan strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Nah, tentunya masyarakat juga tahu, bahkan grup dari RRT juga mempertanyakan hal ini dan sebuah kejanggalan yang sangat luar biasa ya di antara pertemuan Pak Jokowi dan Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis ini ya. Ini ada apa sebenarnya, ada agenda apa, atau ada manuver apa? Dan jika status tersangkanya Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis ini sudah diberhentikan dan sekarang statusnya sudah tidak jadi tersangka lagi, tentunya ini Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini meninggalkan kawan-kawannya, karena kita semua tahu status tersangka ini ada 8 orang ya, dan 2 orang sudah batal menjadi tersangka, tentunya tinggal 6 orang lagi. Nah, pernyataan dari kawan-kawan ini tentunya kawan-kawannya Bang Egy Sujana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya tentunya sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana, karena tanpa sepengetahuan mereka saat mendatangi ke kediaman Pak Jokowi di Solo ya. Tentunya ada juga yang mengatakan pecundang ya, dan bahkan beredar isu ada triliunan, ada ratusan miliar. Ini isu benar atau tidak kita tidak tahu ya. Lalu akan ada apa lagi nanti ke depannya kasus ijazah ini ya. Di kasus ijazah ini ada apa lagi ya. Karena yang dulu berjuang bersama-sama Bang Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis beserta kawan-kawan dengan Rismon Syanipa, Roy Suryo dan kawan-kawan, ini sekarang terpecah belah ya akhirnya ya. Jika seperti ini akhirnya terpecah belah. Jika tidak ada permintaan maaf atau tidak ada maaf-maafan, tidak mungkin ada restoratif justice ya. Tentunya seperti itu. Tidak mungkin kan? Gitu, karena tentunya Pak Jokowi memaafkan Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tentunya, sehingga SP3 itu dikeluarkan kan seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah polemik saat ini dan akan semakin panjang kasus ijazah ini dan semakin menarik ya tentunya setelah ada restoratif justice dan setelah ada kabar hal yang seperti ini, tentunya kita semua jadi terheran-heran tentang hal ini. Kenapa mereka yang semuanya ini selama ini mereka
menggaungkan, bahkan sangat menentang keras dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras Pak Jokowi. Akan tetapi tiba-tiba orang yang paling terdepan ini, Bang Egy Sujana, yang dari tim TPUA ini, yang orang yang paling keras, Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, ini tiba-tiba berbalik arah dan mengatakan Pak Jokowi ini CBM ya, cerdas, berani dan militan. Ini yang menjadi sebuah kejanggalan saat ini gitu ya. Apakah ya Bang Egy Sujana ini, kita semua tahu ya, sangat berani, sangat cerdas, dan beliau adalah orang yang sangat profesional dalam kasus apapun, dalam bidang apapun, apalagi dengan status Bang Egy Sujana ini sebagai pengacara yang sangat ngetop, dan beliau adalah pengacara yang sangat profesional, dan kita semua kenal Bang Egy Sujana ya, tahu ya, semua tahu Bang Egy Sujana ini seperti apa orangnya. Tapi dengan sangat aneh sekali tiba-tiba Bang Egy Sujana balik arah, tiba-tiba mendatangi atau menyambangi kediaman Pak Jokowi ya. Ini menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis ini takut sebenarnya? Takut nanti dipidanakan atau bagaimana, atau takut sampai ke persidangan atau bagaimana, kita juga tidak tahu hal ini. Atau mungkin ada faktor-faktor lain, salah satunya yaitu tentang kesehatan, mengenai tentang usia sekarang ini, dan takut nanti di penjara atau bagaimana ya, kita juga tidak tahu ya. Padahal ini kan belum terjadi dan belum terbukti ya, belum terbukti bahwa mereka ini salah atau benar, baru dijadikan tersangka, karena masih ada tahap-tahap atau proses-proses lagi di dalam hukum ini ya. Masih ada persidangan, P21 juga belum, tapi berdua ini sudah mengajukan restoratif justice dan sudah diberhentikan penyidikannya, dan sudah tidak ada lagi status tersangka kepada kedua orang tersebut. Ini menjadi sebuah polemik yang sangat panjang sekali di kasus ijazah ini ya. Mereka sudah berjuang mati-matian, sudah tinggal golnya saja, entah itu nanti menang atau kalah ya. Masalah golnya ini masuk atau tidak, tapi mereka sudah menyerah terlebih dahulu, dan mereka berdua ini sudah tiba-tiba menyambangi kediaman Pak Jokowi, dan tentunya sangat tidak mungkin kalau tidak ada hal-hal yang dibicarakan atau hal yang penting atau hal yang khusus ya, menyambangi rumah Pak Jokowi ini tiba-tiba gitu ya. Dan ini juga membuat teman-temannya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga tentunya heran ya, tentunya dia bingung dan tidak tahu bahwa Bang Egy ini mendatangi kediaman Pak Jokowi. Nah, ini yang dijadikan kekecewaan oleh mereka semua. Mereka akan kecewa, pastinya mereka semua kecewa ya, teman-temannya atau kawan-kawan seperjuangan Bang Egy Sujana ini pada kecewa semua dengan atas kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediaman Pak Jokowi. Mereka pastinya kecewa sekali ya, karena perjuangan mereka ini bersama-sama selama ini ya, dan mereka sangat gencar sekali melakukan sebuah manuver-manuver atau berorasi setiap hari. Kita lihat ya, saat itu konferensi pers terus ya, dan Bang Egy Sujana juga sangat berani di saat konferensi pers dan selalu mengkritik Pak Jokowi. Akan tetapi kita semua tahu saat ini seperti apa kebalikannya. Bahkan sekarang ini tiba-tiba melemah begitu saja ya. Tapi kita sebenarnya sudah tahu ya, masyarakat juga pasti sudah tahu saat tanggal berapa mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo ya. Ke Solo itu waktu bersama-sama tim TPUA. Pak Egy Sujana ini memang tidak datang ya. Bahkan ada beberapa alasan bahwa Bang Egy Sujana katanya ditangkaplah, ini itu. Jadi dari situ saja sebenarnya kita sudah bertanya, kok tidak ikut ke Solo, padahal beliaulah yang menggaungkan dan beliaulah yang menyuarakan mari kita ke Solo nanti pada tanggal berapa dan kita ke UGM gitu ya. Tetapi Bang Egy Sujana tidak datang ke Solo. Bahkan selama ini setelah itu juga Bang Egy Sujana memang sakit ya, sakit terus berobat ke luar negeri, dan setelah itu tidak muncul lagi, muncul saat gelar perkara khusus ya di
Mabes Polri waktu itu. Tapi hal ini tidak mengherankan lagi dan mungkin ada spekulasi lain, yaitu di kubu Roy Suryo dan kawan-kawan tentang Bang Egy Sujana ini. Mungkin mereka juga sudah mengetahui dari awal, bahkan mereka ini sudah agak curiga gitu ya dengan perilaku Bang Egy Sujana dan Bang Hari Lubis gitu ya. Makanya ini terjadi pun sebenarnya mereka juga tidak kaget ya dengan adanya restoratif justice ini ya. Restoratif justice ini mereka tidak kaget ya, kayak RRT ini juga tidak kaget, dan mereka semua pasti sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dan ini terjadi beneran.